Bersama berdua hangat peluk darimu. Halo, selamat malam. Kembali lagi di Kumis Podcast. Walaupun yang mendengarkannya bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Karena gua bilang gitu karena keadaan kita yang take-nya malam. Nah, Hari ini malam ya. hari ini malam. Bukan malam ini, subuh. Oh, oke, bener. Jam 2.49, jam 3. Nah, pagi, dini hari. Dini hari. Rek dan kumanya. Perjuangan ini teh. Ini demi 1M nih, target nih. Anjir. Berat ya. Ya, masih Berat. berjumpa lagi di Artis Audio Review Mistis. Betul Dan dong. ini masih di edisi apa, Dri? Kita ini masih di edisi Agustusan. Agustusan. Ya. Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Hari Kemerdekaan. 1745. Maksudnya tanggal 17 tahun 45 Tahun gitu. 45 ya. 1945. Ya. Ini coba disingkat-singkat Ya mengertilah kalian juga. Betul. Dan Betul ini, no. gimana? Ngomong-ngomong tentang masih kemeriahan 17-an. Agustusan. Gimana nih? Gua ini penasaran sama lu nih. Lu pernah nggak mengikuti lomba-lomba 17 Agustusan? Selain karnaval ya. Sebelum gua menjawab itu, gua juga mau nanya dulu nih. Oh, ini pertanyaannya. Anjing pertanyaannya itu. Untuk para kawan kumis pemirsa di rumah, kalian 17 Agustusannya ikut memeriahkan lombanya enggak? Nah, Terus iya. ikut lomba apa aja? Coba tulis di kolom komentar. Nah, itu. Nah, sekarang baru jawaban gua. Kalau yang paling disukain? Enggak, yang pernah dicoba gitu. Oh, yang pernah dicoba. Oh, gua sih. Ada tuh. Ada lomba kerupuk, lomba balap kerupuk. karung, banyak sih. Masukin botol ke dalam paku. Paku kepala ke dalam botol dong. Masa iya botol kebalik. kebalik dong. Kebalik. Tapi sih karena mana mah balap karung ti diu ka Raja Ampat. Anjir, naik pesawat atau? Naik pesawat. Jadi balap pesawat ya Dina. Nah, ya sama gua juga. Kalau gua sih pernah lomba tumpeng. Wah, kan udah hari ini ya. Selalu makanan. Iya, karena men pada juara men. Juara. Lomba makan nasi tumpeng gitu. Enggak buat. Oh. Buat tumpeng. Gua kira misalkan yang ininya ibu lu misalkan yang lomba bikin Iya, tumpeng lu betul. yang habisin gitu kan. Ya gue yang ngabisin dia sih itu lebih tepatnya itu. Udah pasti seperti itu sih. Bangsat. Oh, jadi lu pernah ngikuti apa lagi selain itu? Alhamdulillah. Ya lomba kerupuk juga pernah. Balap Dimakan karung kerupuknya? pernah. Ya iyalah Isi dimakan. kerupuknya dilombain disuruh Diaduk gede diadukin enggak. Dimakan ya, dimakan. Dimakan dong. Disangguan tuh. Nah, eta disangguan kayaknya. Balik heula ka imah dicopot kerupuknya. Terus gua tuh pernah dengar ini mah mitos atau faktanya nih. Anjir. Benarkah Andri Muhammad ini, Muhammad Maulana ini pada saat makan lomba kerupuk dia itu nggak cukup satu kerupuk. Dibawa jeung kaleng-kalengna. Anjir, nanti Mitos atau fakta? Fakta banget. Fakta Tapi banget. nggak ngarugikeun panitia. Oke, berarti betul ya itu ya. Betul. Dan ini ada juga nih mitos atau fakta. Hmm. Andri Muhammad Maulana ini lomba balap karung tapi dia jatuh ke got sampai nangis. Itu mitos itu. Oh, itu. Itu ada gua dari sumbernya ada itu. Belum pernah gua Dari gitu. Google gua. Anjir, di Google ya. Nah, yang ketiga, di Wikipedia. Apa lagi? mitos atau fakta Andri Muhammad Maulana pernahkah ikutan lomba panjat pinang tapi ceweknya dipinang oleh orang lain? Anjing, eta berat. Eta berat asli leuwih ti nyeri awak. Nyeri hate mah asli. Mitos atau fakta? Itu kayaknya fakta. Tapi nggak apa-apa men. Nggak apa-apa. Ternyata, nah itu makanya lomba itu lu harus hati-hati, takutnya kan dipinang oleh orang lain. Direct now, nah buat apa tuh lomba juga deh? Kenapa? Karena tetap
Yang menang mah yang dipilih sama dianya. Anjir. Buat apa ikut lomba yang juara mah dia yang memenangkan Iya, hatinya. betul. Wow. Karena Itu yang dipilih berat, oleh dia. Itu berat dan ini akan menjadi quotes of the day Quotes of the day. di artis selama ini kita buat ya program Iya. untuk kalian semua. Ingat-ingat tuh kata si Andri. Edan. Benar ya. Makanya dari itu para pemirsa kawan kumis di rumah harus hati-hati. Nah. Hati-hati bisi sedang lomba si ceweknya itu diambil orang. Nah itu paling sakit. Walaupun gak ada korelasinya dia di Apalagi- lomba ke cewek kumaha. Bener, apalagi kalau misalkan lu udah sayang, udah niat untuk membuka hati, Oke. namun naas si ceweknya yang suka Pergi orang lah lain. ya dari lu gitu ya. Betul, Oh. pergi dari orang lain. Pergi Nih, dari gua gitu. mau Indonesia nih udah merdeka ya. 1945 itu sudah merdeka, tapi minimal ini mah hati-hati lu pada semua juga harus merdeka. Betul, itu ya Nal ya. Gitu. Eta. Itu pada intinya ya. Tetap Iya. legowo yang ditinggalkan nggak apa-apa. Karena ada peribahasa tumbuh 1000 mati 1000. mati satu. Aduh. Salah lagi. Mati 1 tumbuh mun aya mun aya Mun aya nu tumbuh resep. mun aya nu resep. Ya tumbuh 1000. Betul. Insya Allah itu. Asal itu pasti kitanya serius sih. Iya. dalam hal apapun itu. Dalam hal apapun itu. Gitu. Tapi ini mau balik lagi. Apa? Yang benernya ini mah ya. Lu lomba apa aja? Paling kalau di sekolahan dulu pernah gua lomba panjat pinang. Oh benar. Bener, panjat. Enggak, saya unggul sih. Tebing tuh, betul aja tebing bisi ke depresi. Panjat pinang enggak pernah. Lomba kerupuk. Makan kerupuk ya udah. Ya, terus lomba apa lagi ya? Wah, banyak sih gua. Tapi yang gue heran kenapa yang nggak ada panjat tebing, berarti itu enak tuh buat ngilangin stres. Betul, tapi Wah, langsung ngejerowok didinya. iya, tapi gini Nal. Tidak hanya karena panjat tebing tuh terlalu ekstrim katanya. Oh, ekstrim. Ya Ah, maksudnya inilah di set dengan lebih proper gitu. lebih proper, di handapnya ada kasur misalnya. Tapi ngomong-ngomong tentang lomba-lomba yang ekstrim gitu ya. Ternyata lomba-lomba 17 Agustusan juga pernah memakan korban. Memakan korban, bukan memakan kerupuk. Bukan memakan korban ini. Oh, ada juga. Ada dong ya, kayak Selain lu tadi di panjat pinang dimenangkan hatinya oleh orang lain, orang juga. lain. Ada selain juga. itu Betul. yang harus Kalau- lebih ekstrim gitu. Iya, ini mah direbut nyawanya. Oh iya. Maksudnya Dark joke dark joke itu mah direbut nyawanya, maksudnya gimana? Jadi gini, gua pernah dengar nih, ada yang panjat pinang, terus dari puncak, udah sampai puncak nih, puncak Bogor, balik dari ke Bandung, puncak panjat pinangnya. Nah, naas si apa sih bambunya itu patah hingga akhirnya jatuh dari ketinggian berapa meter kayaknya. Oh iya. Di bubut gitu. Wah, ngeri juga. Dar, Kan jatuh ke bawah. kalau panjat pinang itu pasti nggak 5 meter ya, itu pasti lebih kayaknya. Kayaknya lebih. Ya kayak pohon kelapa aja berarti. Iya. Nah itu lu dengar dari mana dulu, apa kejadiannya kapan? Dulu itu, wah, Oh, itu daerah Bandung kalau nggak salah, ada kok di berita juga. oke. Nanti kita cari aja. Tapi ini yang lu dengar pernah gitu ya? Pernah ada. Wah, Terus yang baru-baru nih, yang kemarin nih, ada masih anget banget. Nanti kita carilah ya. Gua sempet lihat di berita, cuman ini bukan apa ya, bukan kecelakaan dari tunggal sih, jadi lebih ke kecelakaan ada penyebabnya gitu. Pasti ada penyebabnya. Nah, maksudnya tidak tunggal karena Sengaja, risih pajak tidak pinama. sengaja apa gimana? Nah, jadi gini, yang gua lihat dari berita, ada anak-anak yang lagi, anak SD yang lagi lomba apa ya, gerak jalan gitu kalau nggak salah, lomba gerak jalan gitu sama guru-gurunya.
Nah cuma naasnya tuh ada mobil yang blong, remnya blong. Ada yang belum. Ini di mana ini? Ini nggak tahu daerah mana. Pokoknya nanti kita lihat. Baru ini kemarin. Wow. Kemarin. Lari dong. Hingga akhirnya, jadi si mobil ini tuh karena takut menabrak mobil yang sedang parkir, dia Waktu blong itu. membanting setir. Hingga akhirnya nabrak ke anak kecil yang lagi lomba gerak jalan itu. Padahal kalau gue mending nabrak mobil kan. Kajian ngegantian daripada tapi, nyawa ya. Nah itu. Nah ini Ya namanya juga kecelakaan sih. hingga akhirnya nih ada korban 5 orang kayaknya, kalau nggak salah atau 4, nanti kita carilah ya. Pokoknya yang meninggal 1, sisanya luka-luka parah lah. Wah ngeri juga. Dan Ini anak-anak nih, SD. Dan yang paling bikin shocknya lagi, ternyata yang punya mobil itu kepala sekolah. Oh yang nabraknya. Wah ngeri. Maksudnya yang lagi ngikutin dari belakang ya? Nggak tahu juga sih, gua juga nggak tahu lagi OTW ke sekolah atau gimana. Kejadian detailnya tidak tahu. Tapi ini dengannya gitu. kalau menurut gua ya, masalah itu tuh seharusnya memang kalau misalkan anak-anak SD kan harus dalam pengawasan orang tua. Betul. Walaupun ini celaka mah nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu tapi kan. setidaknya kehati-hatian itu bisa diminimalisir lah. Iya gitu. betul. Walaupun memang sih ya udah sih memang takdir ya. Takdir juga sih. Gak ada yang tahu. Namanya juga kecelakaan ya. Gitu. Tapi ya lebih baik biar aman lah. Bisikan maksudnya sekarang banyak kan anak-anak SD yang berjalan kayak gitu ya. Kan kurang pengawasan juga. Nah itu yang berbahaya, takutnya selain kejadian seperti tadi bisa jadi ada kejadian lain gitu yang lebih parah gitu kan. bisa ketabrak motor lagi nyebrang apa gimana gitu. Nah itu harus dibawa pengawasan lah. Iya betul. Dan selain itu Ya. ternyata kan kalau Panjat Pinang memang risikonya tinggi ya, karena posisinya itu ketinggian gitu kan. Ketinggian. Nah cuman pernah ada juga nih di tahun kemarin, kalau nggak salah, nggak tahu tahun kemarin-kemarinnya lagi, ada yang meninggal dunia, ibu-ibu, Waktu lomba balap. kenapa bisa? Jatuh apa gimana? Nah menurut dari info sih yang gua baca, jadi ibu-ibu ini tuh memang punya darah tinggi, terus mungkin kecapean juga, serangan jantung pada saat lomba tersebut, hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit, meninggal dunia Karena kecapean intinya. Nah ini juga yang bisa menjadi pelajaran tuh ya. Harus tahu kondisi. Nah itu sih, Karena memang tidak bisa dikorelasikan dengan acara apapun. Kalau kecapeannya mau jalan kaki lagi ke warung juga bisa terjadi. bisa terjadi. Wah ngeri-ngeri ya. Ya intinya gini sih menurut gua, memang sih ya kita harus memeriahkan gitu kan. Ya. Tapi kita harus lihat juga keadaan keadaan kondisi kita sendiri ya. Iya betul. Karena kayak Tarka yang aktif gitu ya mengurusi semua itu juga harus jaga kesehatan juga. betul. Takutnya kan ada yang pingsan atau yang apa gitu. Nah itu. Tapi BTW memang harus hati-hati men, kayak ini anak-anak Tarkanya juga yang nyiapin misalkan masukin paku ke dalam botol. Kan itu kalau misalkan gak diberesin bisa kecugaknya. Nah itu. Setelahnya itu. Betul. Meskipun paku beton kasih ke kiri. Ya itulah kesadaran kecil yang harus memang itu pengaruhnya gede ya, lumayan kan maksudnya kecugak paku mah. Iya tuh men, tuh keinjek gitu. Terus yang kelereng pakai sendok itu jangan dimakan. Jangan. Karena itu tidak bisa dimakan. Iya. Mungkin eta mah terlalu jauh tingnya. Enggak mau mungkin. Ya, tapi diakan gitu ya, kan. tapi maksudnya itu kehati-hatian juga ya. Iya, tanpa disadari. betul. Takutnya bisa kesel gitu. Ya jangan ya deh ya. Ya intinya kita harus tetap berhati-hati bagaimanapun juga gitu. Betul. Tapi ini gue jadi makin penasaran yang lu tadi bilang bahwa yang balap karung itu yang serangan jantung kita
mungkin kita lihat secara detailnya. Nah, Ini ada di itu. berita nggak kira-kira? Ada kayaknya. Coba ya kita cari sambil dulu. searching. Aduh, ketik di lomba balap karung memakan korban Korban itu jiwa. sebenarnya keywordnya. Coba. Nah ini ada beberapa nih men. Coba. Yang mananya yang benernya? Coba yang ini. Kalau lomba balap karung karaoke 17, oh ini Agustus makan korban. Hmm. Ada nih. Ini tuh sumbernya dari Detik Jabar. Detik Sumut teh mana? Hah? Ini dilansir Detik Jabar. Oh, eta nama halo sih. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat. Oh iya itu. Coba lu bacain insidennya nih. Mana? Nih. Dilansir Detik Jabar nih. Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi saksi bisu bagaimana lomba 17 Agustus bisa sampai merenggut nyawa seorang ibu-ibu dan pria. Dua. Ini kayaknya Beda lagi. Priamu kayaknya beda lagi Coba nih. Mal. coba. Coba kau baca dulu. Kejadian itu tepatnya terjadi pada peringatan 17 Agustus 2022 lalu. Oh, Tuh, kan. Insiden pertama menimpa seorang wanita bernama Rini, umur 29 tahun. Warga Kampung Gunung Bubut, RT 2, RW 4, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Rini meninggal dunia usai mengikuti lomba balap karung pada Rabu 17 Siang ya. bulan 8 2022. Ketika sedang asik melakukan balap karung, Rini malah tersungkur dan kepalanya terbentur aspal. Dia langsung tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Nah, diketahui ibu yang baru 2 bulan melahirkan itu rupanya juga memiliki riwayat penyakit hipertensi. Nah, balik lagi yang tadi ya. Betul. Tahu kondisi. Kejadian khas juga dialami oleh Rodi Roheidi, umur 70 tahun. Pria itu tewas bukan karena mengikuti lomba balap karung, melainkan lantaran berkaraoke di atas panggung Agustusan Kampung Citama. Oke. Wow, berarti kalau ini sih Kondisi juga. kondisi juga ya. Menurut gua sih, walaupun memang kematian sudah ada takdirnya. Ya. Tapi ini memang ngeri juga ya. Semoga tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi. Nah itu Kayak ya, tadi ini almarhumnya itu Bu Rini Berini, semoga ya turut berduka cita juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Ya semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, iya khususnya di Indonesia. dong. Gitu. Coba ada lagi nggak Nang? Kita lihat lagi. Nah ini nih ternyata banyak juga ya. Banyak juga ya. Nih. Nih coba baca Satu lagi. ini ada di Tribun Timur. Peserta lomba 17 Agustus tiba-tiba jatuh bersimbah darah. Penyebabnya sungguh mengerikan. Wow. Coba mengerikan gimana nih? Di atas coba nih. Di luar lah. Ada. Nih, suasana kegembiraan merayakan HUT proklamasi kemerdekaan ke-72. Oh ke 72. Udah lama ya juga ya. Nah, di Barito Timur kan, Kalimantan Tengah. Jadi peristiwa berdarah mengerikan tuh. Sahrian, umur 36 tahun yang tengah ikut lomba balap karung Rabu 16 tanggal 8 2017. Sekitar pukul jam 4. Sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Mendadak roboh bersimbah darah. Warga Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Ini rupanya ditusuk dari belakang. Wah ini mah jadi pembunuhan. Ya. Peristiwa ini terjadi di lapangan bola voli RT 6 Desa Hayaping. Pelaku perusukan adalah JN, umur 27. Motifnya apa ini coba? Nah, suasana pun menjadi gaduh. Warga yang sedang ramai-ramainya mengikuti kegiatan tahunan peringatan HUT kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut langsung kocar-kacir dan berhamburan. Pasti dong ya. Iya dong, Karena panik. kaget ya. Panik dong. Panik banget. Pria yang selama ini dikenal warga setempat ramah tersebut menghembuskan napas terakhir di tempat. Ia sempat roboh bersimbah darah di hadapan
ratusan warga yang menghadiri acara tersebut. Ke bawah Nel. Belum diketahui persis penyebab penusukan tersebut, namun Kapolres Bartim AKBP Raden Petir Wijaya SIK mengatakan masih mendalami kasusnya. Memang ada pembunuhan dan pelaku sudah diamankan, kini diperiksa oleh penyidik. Demikian pula dengan saksi-saksi katanya. Dari keterangan warga setempat, sebelum terjadi penusukan itu, Sahrian dan JN sempat berbicara namun tidak diketahui materinya. Iya. Kemudian JN pulang ke rumah dan kembali mendatangi Sahrian dari posisi belakang dan tiba-tiba menusukkan pisau ke arah Sahrian. Sahrian mengalami tusukan di punggung kiri dan langsung berupaya menyelamatkan diri, namun langsung roboh tergeletak. Korban sempat dilarikan ke RSUD Tamiang Layang, ternyata sempat ke RS dulu. Namun ternyata dalam keadaan meninggal dunia tuh. Ya udah meninggal di tempat berarti ya. Iya. Luka tusukan itu diduga sangat dalam hingga mengenai organ vital dan membuat korban kehabisan darah. Oh, pelaku sempat lari dari lokasi kejadian tuh. Sampai akhirnya diamankan walaupun tidak diketahui motifnya apa. Tapi ini kayaknya motif masalahnya masalah pribadi mungkin ya. Kayaknya, soalnya itu yang paling logika menurut gua ya. Terus ini tuh memang sebenarnya pembunuhan, namun tepat di tanggal atau hari jadi 17 Agustus lah gitu ya. Iya betul. Jadi itu memang tepat aja. Kan kalau yang tadi lagi lomba tuh kecapean. Iya, karena kecapean ya kalau tadi kan. Ini mah pembunuhan. Cuman ini. tepat aja waktunya di tanggal segitu. Tanggal lagi dirayakan. Nah, lagi Agustusan lah. Nih ada lagi nih. Coba yang mana? Panjat Pinang ini mana ya? Panjat Pinang. Oh ya, yang lu tadi bilang nih. Kayaknya. Ini di Deli Serdang ini mah, bukan di Bandung. Innalillahi, lomba panjat pinang 17 Agustusan merenggut nyawa seorang peserta di Deli Serdang. Wah, ternyata ada juga. Menurut informasi warga yang berada di lokasi kejadian nih, peristiwanya berawal saat korban Eka Prasetya nih namanya bersama rekan-rekannya mengikuti lomba panjat pinang yang digelar di lapangan sepak bola setempat dalam rangka 17 Agustusan. Saat rekannya yang berada di posisi paling atas, lagi di atas, terperosot lah. Korban tertimpa rekan-rekan satu timnya dalam lomba panjat pinang. Hal ini menyebabkan korban langsung tidak sadarkan diri di lokasi tersebut. Oh, ada lagi kalau nggak salah. Pada waktu jelang perlombaan, korban memang meminta di bawah sebagai pondasi. Oh, cuman disuruh di atas kayaknya ya. Ungkap warga sekitar itu juga. Mirisnya lagi, menurut warga pada saat kejadian tersebut, istri dan anaknya juga ikut menyaksikan perlombaan panjat pinang. Ngeri ya, ngeri banget. Ini ya gimana perasaan istri dan anaknya ya? Kasihan banget ya. Iya, sementara itu Kepala Desa Tandem Hulu saat dikonfirmasi awak media membenarkan adanya peristiwa tersebut. Oh, berarti benar. Ada ya. Korban tertimpa rekan-rekannya pada saat acara panjat pinang dan langsung kehilangan kesadaran. Akhirnya korban segera dilarikan ke rumah sakit. Nah, sempat ini ke rumah sakit ya. Oh, berarti mungkin dia posisinya di bawah ya? Posisinya tuh tadi di atas. Di atas, di bawah sih, coba lihat. Mintanya di bawah tadi. Coba lihat. Menurut informasi berada peristiwa. Terperosot tuh di posisi paling atas, terperosot. Walaupun pada awalnya dia meminta di paling bawah gitu. Nah, dan walau sempat mendapatkan perawatan medis, namun nyawa korban tidak terselamatkan. Oh, udah dibawa ke rumah sakit, ditangani, tapi ya namanya takdir langsung akhirnya meninggal dunia. Iya. Di rumah sakit tuh sekitar jam 7 malam. Ini dia meninggal dunianya. Ada lagi Ditambahkan, oh ini kata Pak Sugitonya, pihak keluarga merencanakan korban akan dikebumikan pada Jumat. Oh, itu dikuburkannya Jumat ya. Ya begitu berarti. Ada juga yang orang Bandung kalau nggak salah. Ada lagi? Ada di atas. Nah ini
6 insiden lomba 17 Agustusan berujung maut, nomor 5 sangat tragis. Oh ini berarti ada 5 versi ya? Ada 6. Ada 6. Ada 6. Coba lu baca lagi. Di atas. Nah ini nih yang gua pernah dengar nih. Peristiwa naas terjadi saat perayaan lomba kemerdekaan HUT RI ke-72 tuh di Bandung. Kisah berawal ketika warga RT Anu, Kelurahan Anu, Kecamatan Nananah, Kota Bandung memilih merayakan kemerdekaan dengan lomba panjat pinang. Oke. Pada Kamis 17 bulan 8 2017 sore hari. Lomba ini sebenarnya berlangsung meriah sejak awal di lapangan poli setempat nih Nal. Namun suasana mendadak berubah ketika lomba akan berakhir. Seorang peserta bernama Icim alias Icin terlebih dahulu sampai di pucuk pinang. Oh udah di atas tuh Dari posisinya. paling atas nih. Setelah sampai di atas, Icim sempat mengambil hadiah lomba di atas pinang. Naas, tiba-tiba batang pinang patah sehingga korban terjatuh dari ketinggian 7 meter tuh. Wah gila 7 meter. Ini kayak lantai 2, lantai 3. Korban tersungkur dan dilarikan segera ke rumah sakit terdekat di kota Bandung. Namun naas meninggal ya? Iya. Oh, sayangnya nyawa korban tak tertolong dan hadiah yang sempat diambil menjadi kado perpisahan untuk rekan panjat pinangnya. Malah jadi. Ini yang menurut lu tadi yang di Bandung tuh Ini yang patah ya di atasnya. jadi patah pinangnya tuh. Dia posisinya lagi di atas kan? Iya di puncak. 7 meter. Di dia ke mana ya, Nal? 5 meter guys, jauh ya. Iya antara lantai 2 Lantai 2. atau bisa lantai 3. Lantai 2 lah Lantai kayaknya. 2. Korban meninggal dunia setelah jatuh sewaktu korban mengikuti lomba panjat pinang. Oh itu yang tadi ya. Coba kita next. Selanjutnya. Oh ini yang tadi. Oh berarti nomor 2 nih. Loh, mana ada iklan segala iklan nih. segala nih. Iklannya masuk ke Kumis Podcast aja weh. Biar ada hasilan. Biar ada pertambahan nih. Eta nu katilu nu kaduana dulu bersigan aneh. Mah lu tadinya. Ini sok baca. Peserta balap karung roboh bersimbah darah. Iya yang tadi ini mah. Oh udah juga ini. Udah berarti Oh ini tuh 6 insiden itu termasuk yang tadi. yang tadi cuman beda apa sih? Sumber. Beda Beda doang. sumber. Kita coba ini yang gue penasaran yang kan Yang kelima ya? nomor 5 tuh paling tragis katanya. Apa ya? Nah, tertimpa pohon pinang. Oh ada juga Coba nih. ini terakhir lu bacain. Ya Allah, ini mah anak kecil lagi Nang. Iya, makanya. Yulia Anissa berumur 8 tahun tewas tertimpa batang pohon pinang yang digunakan untuk perlombaan di Nagali, Pakandraba, Sumatera Sumatera. Barat. Pohon pinang yang menimpa gadis Malang tersebut dipasang terbalik saat jalannya lomba. Namun bagian pohon itu patah dan akhirnya menimpa korban. Oke. Oh, ini Itu tuh ada juga tuh yang anak kecil ya, umur 8 tahun. Tewas tertimpa batang pohon pinang. Iya, nah. Maksudnya itu kan panjat pinang kan? Kayaknya ya Sama bambu. kan namanya juga banyak yang nonton gitu kan ya. Cuman ini nih yang gua aneh tuh Bisa tertimpanya tuh maksudnya patah kah? iya patah ini tadi yang gua baca patah. Nah cuman orang tuanya kemana gitu, maksudnya kok nggak ngejagain anaknya gitu. Ya tapi memang men kalau misalkan 17 Agustus tuh kan anak-anak tuh biasanya pada dibolehin tuh misalkan main ke lapangan di panjat pinang. Cuman ini tuh seharusnya yang menjadi pelajaran adalah kalau anak kecil tuh harus menjauh dari lokasi Betul, si panjat pinang tersebut. Soalnya kan pada rusuh kan misalkan bapak-bapak yang lagi panjat pinang tuh. Nah Itu kan ada yang berjatuhan balik lagi gitu kan. Nah takutnya itu tuh menjadi
sebuah inilah untuk anak-anak kecil. Nah iya Ini harus hati-hati. Namanya juga anak kecil ya. Iya. Jadi kita nggak tahu gitu. Penjaga gawang kena serangan jantung. Wah nih Dan itu sama di nih. acara lomba. Sama ya di saat 17 Agustusan. Saat mengikuti lomba tersebut Sepak bola sarung tuh nah. menjadi seorang penjaga gawang. Namun maut menjemputnya ketika ia sedang bertanding. Diyakini karena serangan jantung. Serangan jantung ini pas lomba sepak bola ya. Iya Menjadi kiper. Ternyata macam-macam kejadian-kejadian atau insiden pada saat acara 17 Agustusan. Saat memeriahkan ya. Tapi setelah yang tadi lu baca semua, coba pendapat lu kayak gimana? Yang paling tragis juga yang mana? Yang paling tragis itu sih benar yang anak kecil yang tertimpa itu ya. Terus apa ya, menurut gue sih ya intinya lebih hati-hati aja lah ya, karena kita juga apa ya memang seru gitu kan untuk mengikuti lomba-lomba tersebut tuh gitu. Namun harus dengan kewaspadaan dan kehati-hatian gitu. Apalagi kalau misalkan memang anak kecil mah harus emang kayaknya harus didamping sih. Ekstra banget gitu ya untuk mendampingnya gitu. Ya walaupun misalkan lomba kerupuk juga ya sambil nonton aja lah. Orang tuanya ya. Ya awasin lah gitu kan anak kecilnya gitu. Karena kasihan takutnya ada apa-apa sampai itu ketimpa gitu ya. Gue masih ngebayangin sih. Kayaknya itu kecil memang gitu kan. memang dekat posisinya kayaknya. Jadi tapi meskipun dekat ya, meskipun kalau jauh kan posisi pinangnya tuh sekitar 7 meter ya nak. Oh berarti pasti bisa kemana aja. Ya intinya lebih jaga jarak lah ya. Jaga jarak. Jauhkan dari jangkauan anak-anak jika itu memang memungkinkan. Terus tadi yang kalau menurut lo pembunuhan tuh, gue yang masih aneh itu. Pembunuhan ya? Motifnya seperti apa? Maksudnya kok bisa lagi balap karung ya tadi? Tiba-tiba ditusuk bikin musuh. Nah eta itu sih maksudnya kok seberani itu di depan di warga. Saat acara meriah 17 Agustusan banyak warga, banyak orang, tapi dia berani. Mungkin ada kekesalan mungkin ya, atau gimana ya? Ya mungkin keselnya juga kemarin udah tidak tertampung kayak non ambak kapagung. Iya. Soalnya dia kan sampai dikejar polisi. Walaupun akhirnya kena gitu. tragis sama tragis, itu yang anak SD sedang gerak jalan. Lalu akhirnya ada mobil remblong yang itu kepala sekolahnya. Nah itu sangat tragis juga. Itu coba cari aja, ada nggak sih di, kalau nggak salah ada sih beritanya, karena baru-baru itu tuh anak SD tertabrak saat lomba gerak jalan. Emang gerak jalan ada lombanya, mungkin kayak karnaval gitu men. Dilombakannya apanya, maksudnya dari pakaian atau apa? Gak tahu sih. Terus tabrak mobil capsek sendiri. Oh tapi ini YouTube ini. Oh YouTube ya. Nah ini ada. Oh ini di Palopo. Viral 6 anak SD di Palopo kan. tertabrak mobil saat gerak jalan RI. 1 korban meninggal. Wah, kasihan juga ya. Lu yang baca nang? Sebuah video tuh ada tuh memperlihatkan suasana kalut warga mengevakuasi pelajar SD di Palopo sekaligus peserta gerak jalan indah menjadi viral di media sosial. Dalam videonya tampak puluhan wali murid yang mengantarkan para peserta itu menangis histeris saat mengevakuasi, dibawa ke rumah sakit terdekat itu ya pada saat kejadian tertabrak. Tampak peserta lain ikut menangis. Oh iya ya. Lanjut, dari ke-6 siswa yang menjadi korban, 1 diantaranya meninggal. Nah cuman ini kronologi. Diketahui peristiwa ini terjadi di depan SD tersebut, Kelurahan Belandai, Kota Palopo pada Rabu. Kecelakaan tersebut bermula saat sejumlah peserta gerak jalan dari SD itu
menunggu jemputan menuju ke lapangan yang merupakan titik awal gerak jalannya. Hal tersebut diungkapkan saksi itu. Waktu datang itu mobil dia ke atas dulu karena kondisi jalan penurunan, jadi dia putar mobil di atas. Mungkin si kepseknya ya. Iya. Setelah memutar kendaraannya, pengendara mobil tersebut kemudian menuju ke arah sekumpulan pelajar untuk menjemput mereka. Namun karena kondisi jalan yang merupakan penurunan dan rem mobil tersebut belum mengakibatkan pengendara mobil tak dapat mengendalikan kendaraannya. Mau kejemput. Nih dia menghindari mobil istrinya yang ada di depannya. Terus dia banting ke setir ke arah kanan dan menabrak anak-anak yang sedang berdiri di situ. di situ di samping drainase. Wow, ternyata begitu teman. Motifnya tuh seperti itu. Sedang mutar balik untuk menjemput. Namun ini tuh remnya belum karena mudun ya. Posisinya turunan gitu loh. Iya. Nah, benar. Berarti ini terbaru ya, lu dengerinnya ini baru-baru kan? Baru-baru ini. Ini juga beritanya. Oh iya, 2024 tuh 17 Agustus. Iya kan? Ini kejadiannya sebelum 17 Agustus, nggak tahu tanggal 16 kalau. Cuman diangkatnya nih tanggal 17. Ya, itulah semua kejadian tragis atau kecelakaan yang tidak diinginkan namun tetap terjadi. Berarti posisinya ini anak SD-nya lagi belum lomba gerak jalan indahnya ya, belum masih di depan. Iya, masih mau menjemput kan. Ya begitu, menjadi pelajaran lah untuk kita semua. Semoga intinya sih menjadi kesadaran juga. Intinya sih apapun dan dimanapun pasti kecelakaan pasti tidak bisa dihindari ya. Waspadanya di mana saja. Cuman kita lebih berhati-hati itu karena untuk meminimalisir kejadian yang sangat tragisnya gitu. Risiko kejadian kecelakaan itu ya. Semoga tidak menjadi atau tidak terjadi lah gitu. Semoga tidak terjadi hal yang serupa atau mungkin lebih gitu. Semoga kalian tetap diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang paling utama untuk pihak keluarga korban, semoga ditenangkan untuk almarhum dan diberi kesabaran. Nah itu sih itu karena gua juga nggak bisa memungkinkan ya kalau misalkan kehilangan orang yang kita sayang kan. Iya, pasti sangat sedih gitu. Tapi ya kalau sudah terjadi ya ikhlaskan saja. Sudah disempatkan dia terbaik, mungkin Tuhan sudah sayang mereka. Nah itu. Jadi begitulah ya, bisa diambil kesimpulannya adalah ambil pelajaran. Begitu. Ambil pelajaran, hati-hati gitu. Hati-hati, waspada, jangan ya deh. Be careful. Ya, yes. Di Inggris be careful. Be careful. Ngeri. Don't touch me. Don't try at home. Anjing, don't try at home. Maksudnya jangan dilakukan di rumah ya. Arti jadinya. Arti lah. Ya itu cukup sadis. Semoga kalian terus disehatkan aja, diberi keselamatan. Amin. Dan ini juga untuk para kawan kumis. Iya. Terima kasih sudah mensupport kita. Betul. Sudah menonton atau mendengarkan kita. Semoga kalian disehatkan juga. Amin. Dikasih rezeki yang sangat berlimpah. Amin. Dan jangan lupa juga kalian jika ingin berdonasi ke Kumis Podcast, kalian bisa lewat link Sabaria. Nah, yang ada di mana, Dre? Deskripsi kita dong. Atau mungkin di sosmed kita. Di bio kita ada lah. Begitu mungkin. Cari we lah. Ya mungkin segitu aja lah ya untuk pembahasan di artis kali ini. Oke, kita akhiri aja lah ya. Akhiri saja perjumpaan dengan kita hari ini ya. Mungkin segitu aja dari Kumis Podcast. Gua Andri undur diri. Gua Komo Riki cabut. Iya, maka katakan pegat, katakan pusing. Anjay. Katakan putus itu mah. Sekarang kita Kumis Podcast ya, berarti lu Andri pamit undur diri. Gua Alda juga pamit undur diri.
Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Merdeka. Merdeka. Komes